lu lihat kemarin main masih juga bilang nggak bagus. Nggak, gue nggak bilang nggak bagus. Gue cuma bilang, ya ini nggak top notch. Ada yang lebih bagus sebelumnya. Kapan? Ya lawan Vietnam lah. Ya enggak lah, jauh lah. Beda Kamu lawan lagi. Australia lah. Ya, Australia kan tidak meyakinkan di grup lawan India. Nggak meyakin gimana dia menang sih. Betul benar. Dia kok lu nonton nggak sih? Gua nanya lu nonton nggak? Nah, sekarang coba, ada nggak yang bisa menjelaskan? Dari mana? Nggak, ada Dia nggak? udah kebentuk, timnya udah lama. Nggak, cuy. kenapa STY Dia- berani bermain terbuka? Karena udah lolos 16 besar, makanya main tanpa beban. Salam One Corner, jumpa lagi bersama saya Faisal Kreb di acara podcast One Corner, podcast yang selalu membahas isu-isu menarik dan informasi terupdate terkait sepak bola nasional yang akan kita bahas dari berbagai sudut pandang. Dan tema kita kali ini adalah sepak bola Indonesia pasca Piala Asia. Dan untuk membahas ini secara mendalam dan lebih detail lagi, tentunya saya nggak sendiri, karena saya juga sudah ditemani oleh teman saya yang juga merupakan founder dari Football Institute, Bung Budi Setiawan atau Buset. Selamat datang, Bung. Dan satu lagi tentunya yang sudah tidak asing lagi ini, belakangan ini gue sering ketemu banget sama dia nih. Sutradara kawakan yang juga pengamat sepak bola, Bung Andi Yusuf Bahtiar. Iya. Atau yang biasa kita panggil Ucup. Selamat datang, Bung Ucup. Baik. Dan satu lagi jurnalis senior yang sudah malang melintang di dunia sepak bola, yang juga mantan dari manajer Pelita Jaya. Siapa lagi kalau Bung Larumara? Selamat datang, Bang. Iya. Bang Larumara. Cool banget. Oke. Cool Hah? banget. Yo ini senior. Ya, Bang, mungkin sedikit nih Bang Ucup, Om Bud terkait kemarin dong kekalahan kita dari Australia. Tapi yang pasti kita sepakat dulu bahwasanya pertandingan kemarin level permainan timnas bisa dikatakan udah naik kelas. Mungkin dari Bung Budi Setiawan dulu gimana? Ya, Kreb, terima kasih waktu dan kesempatannya. Jadi memang kalau kita melihat pertandingan Indonesia-Australia kemarin, itu betul-betul pertandingan terbaik yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi kita sangat terhibur, main terbuka, kita jual beli pukulan sama Australia keteteran, walaupun akhirnya kita memang jelek di penyelesaian akhir. Australia berhasil menyelesaikan semua peluang yang ada. Jadi memang terlihat perbedaan kelas, tapi secara menyeluruh memang permainan kemarin enak dilihat. Tapi memang ya hasil berkata 4-0. Walaupun sebetulnya cukup di 3-0, tapi di akhir menit terakhir kayaknya mental pemain juga udah pada turun tuh. Akhirnya kejebolan juga gol keempat. Tapi overall memang penampilan kemarin yang terbaik, salut dan bangga terhadap perjuangan tim nasional, para pemain di lapangan. Mudah-mudahan akan semakin berkembang, terutama nanti kita akan berhadapan lawan Vietnam 2 kali di PPD, lalu menuju selanjutnya Irak lawan Filipina. Itu dulu aja kayak. Yang terbaik, Bung Ucup gimana tuh? Pertandingan yang terbaik kalau menurut Om Budi? Dibilang terbaik mungkin bisa jadi perdebatan ya. Karena hasil akhirnya kita menang sama Vietnam. Cuman paling nggak tim ini berani gitu. Kita nggak pernah lagi punya tim nasional ketemu sama Australia bule-bule terus palanya bisa diangkat tegak lalu ya tuh jual pukulan. Biasanya kan main nunduk, nggak pede. Habis itu semua orang bilang bahwa pengaruh sepak bola Eropa yang mereka mainkan gitu. Padahal pemainnya bisa pemain lokal main di Australia. Permainannya cukup oke. Cuman ya itu dari 4 gol 3 gol kesalahan sendiri. Saya lupa malah gol ketiga kayak apa. Tapi gol 1, 2, 4 bisa dibilang kesalahan kita sendiri. Dari sisi kiri Ya, pertahanan kita ya? Dari sisi kiri, dari pemain belakang, gol terakhir bahkan kan back yang di tengah itu nggak ngejaga penendang yang terakhir. Babak kedua kita bahkan sempat ngurung mereka kan, neken lalu kebobolan. Saya ingat waktu lagi pertama kali lihat gol pertama dan kedua gitu, loh kok gol sih? Apalagi gol kedua ya, karena kan kita di situasi yang menekan. Jadi kalau dibilang apakah bermainnya kemarin membanggakan, sebetulnya sejak bermain kita lihat mereka lawan Vietnam, kita lihat Indonesia yang beda kan. Ada pemain-pemain baru yang
dipasang yang kemudian mengubah cara bermain. Tapi kan Vietnam nggak bisa disamain ke Australia dong. Betul. Tapi ada hal unik kan kemarin. Biasanya kita turun maksimal cuma 5 pemain baru kan. Sekarang ada 7 pemain. 7 baru. kemarin. Ada 7. 7 pemain yang kita sebut keturunan lah. Pemain Australia 11 keturunan semua malah. Jadinya orang-orang ini bisa membuat cara bermain kita beda. Nah, kalau Bang Mara siapa Bang? Gimana Bang? Pendapat Bang Mara dengan pertandingan kemarin? Kalau sampai orang bilang nggak bagus atau nggak puas kemarin keterlaluan. Udah, itu udah keterlaluan itu berarti. Jadi itu memang yang terbaik Bang dibandingin lihat gini laga aja. sebelumnya. Lihat data statistik. Ball position 48 lawan 52 loh. Tembakan Beda lebih banyak. tipis. Akurasi operan kita lebih tinggi. Operan kita memang kalah sedikit tipis. Jadi Shoot on goal kita kalah. Iya. saudara kalah. Oh, nggak sampai menit 43 mereka nggak pernah nembak ke gawang kita. Gol itu kan berdiri. Gitu. Jadi menurut gua sih itu memang terbaik. Main kebuka, berani mainnya. Menurut gua sih ya ini tim yang minim pengalaman di turnamen tapi berani main. Tapi makin banyak mereka bermain di kejuaraan kan kelihatan perkembangannya dari lawan Irak, Vietnam, Jepang. Terus sekarang Australia. Ball position-nya kan naik terus. Ball position naik, artinya makin ketemu bentuknya. Nah, Budi juga bilang bagus. Dia bilang nggak bagus ya biarin aja. Si Ucup bilang nggak bagus, gitu kan. Jadi kalau golnya ya memang konsekuensi, ya memang kita lawan pemain yang lebih tinggi dari kita memang berat, terutama di kiper. Berat. Ya gol pertama, oke, lu bilang ini ya tidak juga salahnya Elkan. Maksudnya nggak begitu. Memang kalau di dalam posisi itu pasti dia siapa pikir loh mau bolanya Nggak bisa masuk ke diduga gawang lah nggak. kalau kayak gitu. Tapi gol kedua memang telat Asnawi. Tapi crossing, dia crossing atas masih bola di belakang juga kalah tinggi tapi kan nggak nyampe juga. Gitu. Australia pintar organisasinya. Ya main ya dia delay, kita pikir karena pemain muda, wah ini Australia mulai kena ini berat nih, dia naik. Padahal mancing, Australia maksudnya mancing kan. Delay ya, begitu di counter Game. tapi boleh pemain sampai bilang tidak membanggakan ya keterlaluan. Ini pemain, dia keterlaluan. Aja gua nggak tahu. Gua nggak tahu kriteria dia bisa kayak apa gitu. Nggak, soalnya mainnya. gini lah, kita Berarti hasil akhir lo Cuk, bukan, kan kita kan aneh dong nyebut Australia levelnya di atas kita di pertandingan semalam ya. Ada 2 pemain seklub sama Elkan main, nggak dipasang malah. Itu pemain-pemain rata main di Liga Australia secara umum. Enggak, semuanya rata-rata main di luar, Cup. Iya, tapi main di Ipswich. Si siapa Jackson Irvine cuma main di St. Pauli. Nggak di atas dong. Si Sandy Walsh kita punya pemain yang main di Mechelen. Kita punya pemain yang main di Viking. Kita punya pemain yang main di Utrecht, main di Wolverhampton. Iya, Terlepas dia mereka masih merata, rivals. Cup. Dia merata, organisasi jelas dan dia lebih lama. Kita kan baru-baru ini semuanya. Ya, lama, Gitu. baru mah nggak jadi ukuran bang. Emang masa kita harus pelatnas jangka panjang mulu terus abis gitu liga diliburin kan nggak gitu juga. Enggak gitu. Tapi lu Cep, lo setuju nggak kalau dari taktik yang diterapkan sama STY kemarin tuh cukup berhasil? Karena kan di luar dugaan juga. Kita mungkin memprediksi STY akan bertahan dan sesekali menyerang counter-attack. Tapi nyatanya kan bermain terbuka juga. Karena dari awal. STY persis kayak yang gue bilang ini, pede dia. Dia menghadapi lawan yang selevel buat dia. Perhatiin dong, lawan Jepang, itu jelas jauh di atas Indonesia. 5 back dipasang. 5-4-1 dan mainnya ditekan terus kita kan. Bertahan. Nah, kemarin Tapi kalau main lebih dari terbuka. awal juga main. Karena dia melihat ini pemain Australia levelnya sama sama Elkan, sama sama si Patinama, sama sama Walsh. Artinya levelnya sama. Dia punya Marcelino pemain lokal gitu. Nah, sekarang coba ada nggak yang bisa menjelaskan? Nggak, ada Dia nggak? udah kebentuk timnya udah lama. Nggak, Cup. kenapa STY Dia- berani bermain terbuka? Karena udah lolos 16 besar, makanya main tanpa beban. Kalau dari awal kita main kayak begini, kayak lawan Australia, waktu ketemu Irak, waktu ketemu Vietnam, waktu ketemu Jepang, lain cerita. Lawan Irak kan kita terbuka, lawan Vietnam terbuka. Cuma Organisasi lawan Jepang kita permainannya. Organisasi Itu dia loh. Cup. Lihat dong. Itu. Gila dong. kan masih latihan itu kan. Bukan Kan tadi latihan. sebelum Gini, kamera nyala lo bilang latihan. Indonesia itu Sekarang aja belain. Indonesia STY main, autoin. tunggu dulu. Indonesia ini main di grup yang kecil kemungkinannya untuk lolos. Jadi sebetulnya itu
nggak ada beban. Kalah juga ya udah pasti, menang ya belum tentu. Artinya masih bisa fight. Kalau Indonesia main dari awal seperti main kayak Australia, gue yakin bisa Enggak lolos lah, secara meyakinkan. percayalah. Jadi apa ini sebetulnya memang jaim aja, main untuk no target aja, biar perpanjang kontrak. Ini dunianya atlet. Si STY berpikir untuk memenangkan pertandingan. Kalau kita berkomentar memang begitu, ada strategi perpanjang kontrak lah, ada apalah, ada inilah. Gue nggak tidak melihat itu sama sekali sih. STY pede lawan Australia. Australia kan tidak meyakinkan di grup lawan India. Nggak meyakin gimana dia menang sih. Betul, menang. Dia kok nonton nggak sih? Gua nanya lu nonton nggak? Dia pede. Australia belum nggak meyakinkan dong. Kalau India, Uzbekistan segala macam kan permainannya nggak seistimewa Jepang misalnya kan. Cuk, nama di turnamen dia bertahap tuh, ya kayak naik anak tangga permainan. Iya, STY tidak berpikir seperti itu kan. STY pede bisa menang. Kenapa STY nyerang? Dia udah pemain udah ketemu. Beda nih, pemain udah ketemu. Ini kan kontrak. Dia ada stimulus tambahan biar ketemu sama negaranya sendiri, Korea. Jadi kalau diperhatiin, STY itu butuh yang namanya pendorong untuk stimulus pribadinya dia. Misalnya apa? Waktu lawan Vietnam, mati-matian. Karena dia mau menghilangkan Gengsi Asia Tenggara. Kedua, dia 4 kali kalah lawan PHS. Jangan sampai ini PHS udah kagak ada, masih kalah lawan Vietnam. Itu. Lawan Jepang, ya Korea sama Jepang ya sama-sama Raja Asia Timur. Gengsi di situ. Yang kemarin lawan Australia Ini analisa tabloid bola nih kayak gini nih. Jadi kalau menurut lu formasi yang kemarin diturunin SC itu udah paling oke, udah terbaik tuh. Harusnya itu bisa dilakukan dari awal. Pertanyaannya kenapa itu nggak dilakukan? Dia kan punya ada 8 something. pemain baru kan? Naturalisasi atau apapun namanya lah. Yang dia pakai kan selalu 5. Ya, memang betul. Kenapa dia nggak pakai dari awal? Betul pertanyaan itu. Kenapa dia nggak pakai 7 sekalian? Karena menunjukkan ya kalau dibilang untuk permainan terbaik kita oke lah. 7 itu kan muncul cuma di pertandingan terakhir. Kenapa harus muncul lawan Australia? Kenapa Bang Mara gimana Bang? Dengan komposisi formasi kemarin Bang? Iya menurut gue yang pertama ya itu pilihan dia yang tahu kan. Satu, pasti dia mau nutup kekurangan dari tinggi badan postur. Iya. Dia mau tutup itu dulu. Jadi disesuaikan sama lawannya. Disesuaikan lawannya dulu gitu. Lawan Irak kan tinggi. Nggak, mungkin karena kalau lawan Jepang kan main Jepang mayoritas punya kecepatan, makanya Elkan dicadangin. Karena Elkan terlalu lambat untuk di belakang. Blunder 2 kali untuk lawan Irak. Dia nggak lihat orang kok 2 kali. Iya. Tapi kemarin Indonesia main speed and power game ya. Memang ya namanya anak muda kan. Tapi yang perlu dipuji adalah bahwa mereka main 90 plus 8 ya kemarin totalnya. Iya, 98. Nggak ada yang lelah itu. Fisik boleh main. Walaupun di babak kedua intensitasnya agak menurun permainan kita. Karena mentok. Kalau dapat gol 1 aja naik lagi agak tuh. beda. Agak beda. Ya lawan Karena Jepang dia kan udah ke kiri kanan udah mentok. Wah, ini udah habis akal. lawan Jepang 3-1 kan beda mainnya. Gitu. Dan penampilan kita juga mendapat pujian juga kan dari pelatih-pelatih luar kan. Loh iya, kalau mau lu dapat pujian lu semua orang muji. Oh, selalu Ucup doang muji. yang nggak muji kayaknya. Nah, Bang. sekarang gini, Stephen Darby, semua pelatih di dunia dan komentator bilang Indonesia tim hebat kan. Apa yang terjadi kalau mereka bilang Indonesia tim yang nggak hebat? Diserang sama netizen. Iya. Iyalah. Itu kan pakuah aja. Sama orang bahasa Inggris pertama kali kita bahasa Eropa semua apa kabar kan? Bahasa basi. Bahasa kita kan ini Ibu Budi. Jadi mereka semua bahasa basi doang. Your country is very beautiful. Sampai baru 2 menit. Gitu. Sampai lu lihat kemarin main masih juga bilang nggak bagus. Nggak, gue nggak bilang nggak bagus. Gue cuma bilang ya ini nggak top notch. Ada yang lebih bagus sebelumnya. Kapan? Ya lawan Vietnam lah. Ya enggak lah, jauh lah. Beda Kamu lawan, lawan iya. Australia lah. Ya kenapa mesti beda lawan? Beda Emang lawan. Kalau kualitas lu ini. lihat hasil ya Vietnam. nggak ada jaminan nggak Vietnam kalah sama Australia? Ya nggak ketemu, Nah, ya nggak bisa dibahas. makanya Nggak dibahas. kan nggak ada jaminan. Enggak kayak yang apa yang kita lihat dong, Cuk. Jangan lu lagi ngehayal nanti ada Vietnam lu ketemu. Itu gila. Ya bukan, kalimatnya kemana-mana coba. Coba dibilang bukan gimana ya? Gue bukan nggak bangga, seneng ngelihatnya. Tapi apa yang mau dibanggain orang kalah?
Ya artinya lu nggak bangga. Ya apaan lagi? Iya, Gimana sih? Bukan nggak bangga, tapi Bangga. apa yang dibanggain kan? Bangga tapi nggak puas sama hasil. Iya nggak puas lah. Apa yang mau dibanggain? Nah, maksudnya Berarti dia apa? bangga dari sisi permainan, walaupun hasil kita memang kalah. Kita nggak Semua orang bilang nggak cara bicara main hasil. tuh. Cuma. Udah lah, kita mau ngomong apa sih? Mau ngomong progres, Indonesia maju. Gua udah denger itu dari gua kecil. Orang 80-an bokap gua bilang, maju bola kita nih, membanggakan. Mana sampai hari ini gitu-gitu aja kok. Lu kenapa kemarin kena kagak ngomong kayak begini dia? Bagus nih begini nih. Biar seru. Kalau memang nggak rame nih. Nah, buat kalau dari sisi individu pemain kemarin, siapa yang paling menonjol kalau menurut lu? Siapa? Marcelino kelihatan lah. Marcelino ya. Marcelino. Marcelino babak kedua kalau gua tarik Marcelino. Bola mentok. Gantinya siapa? Agak susah banget tuh kan. Kita punya 4 penyerang yang main cuma 1. Tapi Tiga sama lagi kemana? Sananta kan nggak pernah ada di bench. Coba. Sananta, Dendi sama Dimas Derajat. Kemarin tuh Dendi dan Sananta nggak ada. Kan kasihan udah Dimas nggak pernah dibawa, nggak pernah dimasukin. Lu Cep siapa Cep? Yang paling menonjol kalau kemarin? Babak pertama ya Marcelino sama. Marcelino. Babak kedua udah mentok dia. Ivar oke, Ivar. Iya, Ivar juga iya. bagus. Justin Hubner juga oke. Menurut gua hampir semuanya oke lah, cuman ya Yang nggak oke apa? organisasi. Kalau lu semua bahwa sepak bola yang diingat hasil bener, tapi kan kita belum sampai di situ lihat cari hasil. Ini lihat cara mainnya dulu. Kita punya Pameo nyaris menang soalnya dari dulu. Nyaris ke Piala Dunia ya kan. Juara 2, runner up loh itu bahasa Inggrisnya. Juara 2. Third place kita namanya juara ketiga. Gitu. Kan makanya kita punya kayak gitu-gitu. Juara harapan. Juara harapan. Nggak ada juara mah cuma 1. Iya. Itu Iya, jadinya iya, ya gitu, nggak cuma hasil. Bang, kalau menurut Abang masuknya kemarin Sen Patinama Bang menggantikan Arhan, apakah sesuai ekspektasi nggak permainan dia? Iya beresiko, orang belum pernah main langsung pasang main. Kalau gua sih rumusnya donceng the winning team pertama. Kalau kita anggap yang dari fase grup ya memang yang udah ketemu feel-nya ya Pratama Arhan. Kalau dia mau ganti ya ganti lihat situasi. Lu Cep, Sen Patinama kemarin? Ya mau dari sektor dia aja yang Crossing. obrak-abrik. Dia nggak pernah main penyisihan atau sebelumnya Makanya. pernah main penyisihan juga nggak pernah main. Penyisihan waktu pra Piala Asia juga nggak pernah ada kan. Memang aneh kalau tiba-tiba di pertandingan sepenting itu dia ada. Gimana pun Arhan Akhirnya crossing dari sisi dari kiri terus. mulai dari dia terus kan. Padahal tugasnya back tuh harusnya gimana caranya supaya pemain sayap mereka nggak bisa crossing Iya kan? dia sering terlambat balik ya. Posisi kan Iya. di tengah kan. 3-4-3 kan mereka main kemarin. Iya. Nah, ya di tengah baliknya tapi kan terlambat. Yang 3 kan mesti nutup jagain pemain-pemain Australia yang cepat-cepat ada di tengah itu. Yang muter terus kan mainnya di situ rotasi. Kalau Mut gimana Mut? Ya udah ngomong begitu ya kita iyain aja. Setuju juga. Mau ngapain lagi dipanjangin? Ya maksud lu? Ya pendapat umum aja kita ikutin kalau soal yang ini. Nggak usah ditambahin. Kasihan sih. Nah kalau dari pemain naturalisasi semuanya kemarin yang paling oke banget mainnya siapa tuh? Gila, lo masih aja pakai terminologi naturalisasi lokal ini pemain Indonesia kira. Oh, iya, pemain Jangan Indonesia. dibeda-bedain. Ini Lihat loh pemain Indonesia. Australia nggak ada satupun aborigin. Semua putih hitam entah dari mana-mana lah ya. Nggak ada yang disebut naturalisasi kan? Nggak ada. Komentator Indonesia gua. mesti begitu dong kalau mau maju mereka. Mungkin mereka kan udah dari dulu, kalau kita karena baru jadinya. Enggak lah, naturalisasi ini kan bukan yang pertama. Dulu ada Gonzales, ada Beto, ada Victor Igbonevo, nggak pernah tuh ada isu masalah naturalisasi sampai kayak begini. Ini mulai dari kapan ini kayak begini? Karena Ini mereka udah jadi 5 tahun. pertanyaan ini. Udah 5 tahun tinggal di sini kan Igbonevo. Nggak ada. Gonzales ini Masa orang karena sini. mereka nggak main di Liga 1 jadi dibilang naturalisasi kan nggak juga. Nggak kan aturan ketatanegaraan kan 5 tahun tinggal. Apa ini kan ada darah apa segala Kalau macam. Iya. secara undang-undang imigrasi, Secara undang-undang memang imigrasi kan begitu. masih disebut natural. Terminologi ya naturalisasi. Bukan terminologi sepak bola nih. Terminologi imigrasi nih. Ya, yang penting mereka Indonesia. Udah jangan Yang penting ya dibeda-bedain. pemain Indonesia meskipun dia belum fasih bahasa Indonesia, belum hafal Pancasila tapi semangatnya. Tapi udah semangat- nyanyi lagu Indonesia Raya. Kelihatan tuh mulutnya komat kamit kemarin. Tapi kan semangat daya Lumayan. juangnya kan ini. Bagus, main Indonesia. Nah kan jangan sampai gue bilang mereka nggak hafal Indonesia Raya, atau nyanyi semua kan, tensin juga. Nyanyi kok, hafal. Berarti. Tapi biar gimana pun juga kan kita sepakat bahwasanya penampilan timnas kemarin tuh udah menunjukkan progres yang luar biasa lah. Ya yang kalau diinginkan. Progres ya.
yang diinginkan. Kan Lihat statistiknya aja lah. Mulai angka apa lagi? Kan Iya. catatan terakhir kan statistik. Mulai apa? Ball position 48% lawan Australia yang ranking 20 berapa? Shot on goal-nya 2. Jadi statistik Bang ya. Statistik. 2 atau 3 ya? 2 9 kali main, 1 kali menang, 1 kali seri, 7 kali kalah tuh gimana ya Bang statistiknya Bang? Kejebolan 27 kali, 6 kali ngegolin, minus 21 gol. Dalam 19 pertandingan, 17 kali Kan kartu gua bilang kuning. statistik lawan Australia. Ada aja nih jurus mencongnya nih. Gua Lo suka iya kan nih. gue liat, kan lu nanyain kan cara kemarin. Iya. Gue bilang cara main lawan Australia, lu lihat statistiknya. Kalau itu lu lihat secara akumulasi. Ini akumulasi 9 kali pertandingan akhir. 1 kali menang, Berapa 1 kali kali seri. Tapi lu 7 bisa kali bayangin kalah. sekali menang langsung hilang Vietnam. Hah? Hilang sekali menang Vietnam hilang kan? Ah. Ya apalagi? Kan Oh jadi Vietnam menghilangkan paling penting. dosa-dosa itu ya? Iya hilang Vietnam. Hilang? Oh. Vietnam. Pulang. Oke. Kita kan gitu, penting menang sekali, party, habis itu Nah. kalah. Dulu ya sering gitu kan. Iya. Menang, dipanggil sana, panggil sini, pesta sana, pesta sini, panggil pejabat mana, finalnya kalah. Kan ini Suka semua gitu. semua pertandingan disiarin. Lu lihat sendiri kan gitu. Progres dari lawan Irak kalau gol kedua nggak kejadian sih, babak kedua ya panik Irak lah. Ini soal semata-mata kalah pengalaman aja menurut gua. Kalah persiapan. Jadi Bud, lo sepakat STY sesuai target nih. Oh iya, 16 besar. sudah target. Nah, gimana tuh Bang? Udah target. Dan tapi sayangnya PSSI sampai sekarang kalau gua baca statement sih nggak pengen perpanjang. Semoga gua salah tafsir. Bukannya PSSI dikasih kayaknya target nggak pengen kalau perpanjang. U23 lolos 8 Kalau besar. lihat, kalau kan masih digantung lagi. Sekarang masih sampai Juni kan? Lah iya, kalau lihat pelatih, ya kayak lihat aja lah, Urkas Tabares berapa puluh tahun, Jochen Lu 15 tahun. Dia orang Jerman Bang, latih timnas Jerman. Loh iya itu kompetisinya bagus. Ya ini dia kan Mesinya ini lebih lama lagi, Bud. Hah? Dia kompetisinya lebih bagus, Bud. Pemainnya lebih bagus dikasih waktu panjang. Lu masa kita begini yang kompetisinya begini terus kasih sebentar. Kamu gonta-ganti. Tapi memang sih kalau kita ngomongin, kalau lihat kebiasaan dia ya, bahwa pemainnya muda-muda, 21, 22. Kalau dia nggak dikasih 2-3 Waktu yang periode lebih panjang. lagi, waktu lebih panjang, kan pemainnya ini kan belum tentu dipakai lagi besok. Nah ini ngaco nih pemikiran kayak Bisa begini. gimana, Ngaco Bud? nih. Gimana, Bud? Namanya pemain terbaik, lu mau pelatihnya siapa ya tetap main. Nah, Lionel Messi pelatih Argentina diganti tetap dia main. Cuma satu. Waktu juara dunia kan beda sama tim 4 Ya tahun lalu. gimana? Tetap aja Lionel Messi langganan berapa belas tahun. Jangan biar gila, cara berpikir kayak begitu lo. Ngaco aja. Sekarang gini, tanya dulu gantian. Nah, Lebih ada buat soal lolos 16 besar. 16 Oke, besar. Indonesia Walaupun dapat lo diem dulu. 16 besar memang kita lolos. Nah. Tapi kalau kita pinjam istilah temen gue, disundul Ah, iya, sama iya, Kyrgyzstan. iya. Lolos. Artinya klaimnya ini nggak sepenuhnya 100% STY. Laki Itu loser. ditentukan oleh bukan tim juga lu lain. sanggup gitu. Lah, Sekarang sundul gua lagi. tanya, gua tanya lu, kalau kita nggak kalah Vietnam, mau disundul sama Soviet pun nggak lolos juga, Bu. Iya, betul. Lah, jadi karena kita menang lawan Vietnam, modal tuh udah. modal jadi lolos. Modal. Lah iya kalau kita nggak kalah Target sama Vietnam, coronanya lain nggak halnya lulus. kalau kita kalah sama Vietnam, tapi kita tetap dikasih FIFA, ya Indonesia aja yang lolos. Ah itu bener disundul. AFC Cup tahun ini ada perbedaan dibandingkan dengan sebelumnya. Dulu yang lolos itu langsung peringkat 1, peringkat 2. Nggak ada nih juara 3 harapan nih, terbaik tuh gak ada. Jadi kita nih diuntungkan sama sistem. Yang gua tanya, yang 3 terbaik ini nanti aturan FIFA kan Afrika aja pakai aturan ini. Nah, iya, artinya dengan jangan adanya juga aturan bilang bahwa itu ini sampai diuntungkan. sundul. Lah memang kenyataannya begitu. Lah, enggak. Kalau Kalau kemarin kemarin- Oman yang menang, ya selesai juga kita. Laki loser. Gitu. Nah, lu Jum, kayak Jum. Soal apa nih? Yang tadi itu 16 besar walaupun akhirnya ketolong Ya tapi kemenangan ya, Kyrgyzstan. ya ada benernya, tapi ya kita memang laki loser kan aturan. Mau nggak mau. Walaupun memang kalau lihat di videonya, ST itu tidur udah. Nggak nonton pertandingan, dibangunin sama pemain-pemainnya. Karena hasilnya tiba-tiba kita lolos. Kan golnya Koji itu baru menit berapa tuh? 80. 81. 1-0 terus sampai menit 75.
Kan kita lagi di Banjarmasin, gue matiin udah tuh. Iya. Gue matiin nggak nonton lagi. Gol tuh menit 80-an. Ini lu Indonesia lolos kayak nggak seneng lu berdua. Ngaco aja. Iya tadi Dia lu bilang seneng saya lah. sundul karena ini karena itu ya masih Ya memang literasi Ini udah begitu. dibilang kan. sama ya, laki loser pengaturan masih aja bilang. Ya pokoknya masih pakai laki lu. pokoknya apapun itu kan sesuai target Bang, 16 Iya, besar. 16. Kan gitu. Sekarang targetnya tinggal satu lagi, 8 besar nanti di U23. 3. Kan gitu. Ya menurut gua sih ya cari-cari aja mau perpanjang sekarang, perpanjang yang akan datang kan sama aja. Kalau lu mau niat perpanjang. Artinya kan memang ini masih belum niat perpanjang. Masih Kalau- ragu kayaknya. Masih ragu. Yang satu ngebet, yang satu ragu. Yang ngebet siapa? Ya yang terima 6 bulan lah. Pelatih dunia 6 bulan terima kontrak. Sampai Juni. Berarti si apa? Jadi kalau gitu gue bisa nanya dong, lebih butuh siapa? STY lebih butuh Indonesia atau Indonesia lebih butuh STY? Memang kalau gue lihat sih memang PSSI tahu situasinya. Posisi STY di bawah. Sementara gue kasih tahu nih loh. Nih gue pernah baca podcastnya Bambang Pacul kalau nggak salah. Hati-hati sama orang yang dicintai. Ini STY dicintai sama publik sepak bola nasional loh. Jadi Sama orang baik, bukan dicintai. Karena dia baik, makanya dia dicintai. Oh, Jangan gitu. abang pelintir. Gue dengerin tuh podcast tuh. Gue tahu tuh. gitu. Jadi kalau menurut gua mau perpanjang sekarang mah akan sama nanti ya sama aja perpanjang. Tapi kalau memang mau enggak, mending ngomong aja sekarang Nah enggak. enggak, jadi menurut Abang harusnya PSSI langsung perpanjang Kalau menurut atau gua, enggak sama sekali gitu loh Bang. kalau menurut gua kalau lihat mengacu Ini nih. kan Piala Asia udah kelar nih. Loh iya kalau mau ngacu pelatih-pelatih timnas yang rata yang berhasil itu kan panjang. Uruguay semifinal Oscar Tabares kan berapa puluh tahun juga. Oke lu tinggal lihat. Des sama aja yang bawa Prancis juara kan lebih dari 2 kali, 2 termin. Ya dia juara Piala Dunia. Lah, ini Makanya kan- diperpanjang bisa Loh masuk itu kan finalis lagi. masalahnya apalagi 16 pemainnya besar bagus. Asia. Nah, ini kan dia bangun Bud. Lu bangun. Kalau pemain kita bagus ya kita bisa ini. Ini kan dia nyari ini tapi kan lihat yang utama kan perbedaannya lah dari segi fisik dan mental kan berubah. Ya wajar lah, fisik bagus pemain dari impor. Main ya bagus pasti secara fisik. Cuma artinya dengan pemain yang dia pilih, naturalisasi itu nggak bisa mencapai target yang dia mau secara pertandingan per pertandingan. Kan begitu. Jadi yang diandalkan pemain naturalisasinya akhirnya juga nggak bisa jalan juga. Mentok kan kata Abang bilang babak kedua lawan Australia. Di mana sentuhan magisnya dia sebagai pelatih ngeliat situasi mentok kayak begitu? Kemarin kita udah lihat waktu lawan Jepang mentok juga kan, Elkan dimasukin Jadi striker. jadi striker. Ya mohon Iya, maaf aja. Pelatih Tarkam juga begitu Bang cara pikirnya. Masa pelatih kelas dunia disamain sama pelatih dunia? Makanya Jainuddin Amali juga nanyain juga. Nanya gitu kan. juga. Nanya kenapa tuh Elkan dimasukin jadi striker? Ya memang secara strategi sih dia bilang kan kalau ini pemain tinggi, pemain Jepang Dia nggak nyari setinggi itu. harapan, Nyari iya. harapan. Tapi Ya, untuk bola-bola ya atas kita punya Ramadan yang di bench aja nggak ada, yang tinggi juga kan. Tapi nggak ada 3 striker lah yang nggak pernah kita lihat di tim ini. Kan pemainnya itu aja terus yang dipakai. Artinya bahkan dia sepertinya tidak terlalu percaya dengan materi pemain yang dia bawa, tapi lebih percaya sama pemain-pemain yang baru dia ini dikasih paspor hijau. Itu. Ya, tapi mungkin apapun itu, mungkin pelatih hal yang lebih tahu lah kondisi Jadi yang pemain. tahu Iya. pelatih, tahu. Nah jadi kalau menurut lu Bud, gimana Bud? Apaan? Diperpanjang sekarang aja atau nanti atau gimana nih Ya, harusnya kan- statusnya STY? Kalau ngomongin perpanjangan kontrak sekarang kan kepagian. Kayak kemarin kita nih malam main lawan Jepang tiba-tiba pagi udah ada desakan untuk perpanjang kontrak. Itu kan nggak elok, nggak etis. Jadi janganlah PSSI ini dibuat seperti kayak variety show. Mempertahankan atau tidak mempertahankan pelatih timnas itu dengan voting, desakan dari netizen. Ini kan nggak benar juga kayak begini. Nggak boleh dong kayak begitu. Bahwa ada aspirasi menyampaikan STY bagus, iya. PSSI kan juga nggak buta juga. Kan ngelihat dari pertandingan ini segala macam. Tapi kalau mendesak-desak kayak gitu, ya itu nggak pantas kayak begitu. Jadi kita patut beranggapan, ini ada motif apa, kenapa sampai harus maksa-maksa. Emang Isi- kalau bukan STY, langsung emang timnas kita jadi kiamat gitu.
Nah, menurut lu ada motif apaan tuh? Ya, gue ngeliat ada motif selain sepak bola di Apa sini. tuh? Ya sekarang begini aja. Lu, Bud. Sekarang begini. STY pelatih dunia dikasih perpanjangan kontrak 6 bulan diterima sama dia. Orang ngelihatnya ya berarti dia lebih butuh Indonesia dibandingkan Indonesia lebih butuh STY. Seperti yang Bang Maret bilang, PSSI ngelihat STY di bawah angin. Apa alasannya, rasionalisasinya STY menerima 6 bulan itu?